Halo, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Praktikum Evaluasi Gizi Pengolahan Pangan tahun 2020. Saudara, dalam situasi pandemi saat ini, tidak lupa kami selalu memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya, tetap sehat, selamat, dan tetap semangat tentunya. Baik saudara, dalam video kali ini kalian akan saya ajak untuk bersama-sama belajar membedah hewan coba tikus serta mengenal organ-organnya. Tidak tanggung-tanggung saudara, ini merupakan keberuntungan bagi kalian semua. Tahu kenapa? Karena kali ini kami mengundang ahli bedah tikus. Siapa dia? Ya, beliau adalah Prof. Marsono. Kalian masih ingat kan? Pembedahan tikus ini merupakan bagian dari acara 5, yaitu tentang resistant starch. Sebelum melakukan analisis resistant starch, tahapan penting yang harus dilakukan adalah melakukan pembedahan tikus dan pengambilan organ cecum. Perlu kalian ketahui bahwa cecum ini merupakan organ yang terletak di perbatasan antara usus halus dan kolon atau usus besar. Jika digesta di dalam cecum tersebut masih mengandung pati, maka pati tersebut adalah pati yang resisten atau pati yang tahan terhadap pencernaan di dalam usus halus. Sehingga pati tersebut disebut pati resisten starch atau RS. Secara garis besarnya, ada beberapa tahapan dalam pembedahan hewan coba tikus, yaitu 1. Penyiapan alat dan bahan, 2. Pembiusan atau anestesi, 3. Pelaksanaan pembedahan, dan 4. Pengambilan organ yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan meliputi 1. Seperangkat alat bedah seperti pisau, gunting, pinset, dan lainnya. 2. Toples sebagai ruang pembiusan atau anestesi. 3. Kapas potong atau tisu. 4. Nampan sebagai alas bedah. 5. Larutan fisiologis. 6. Dietil ether. Dan 7. Petri dish. Untuk lebih jelasnya, alat dan bahan apa saja yang perlu dipersiapkan, bagaimana teknik pembiusan atau anestesinya, bagaimana pelaksanaan teknik pembedahan, dan bagaimana cara pengambilan organnya, mari kita simak video berikut ini. Kita akan melakukan pembedahan tikus, dan untuk itu pertama kali tikus harus dianestesi. Dalam hal ini yang paling mudah dilakukan di lab dengan fasilitas yang sederhana, anestesi dilakukan dengan menggunakan dietil ether. Dan untuk itu disiapkan toples, kemudian dimasukkan tisu
menggunakan tisu. Kemudian dituangkan diethil ether ke dalam toples ini. Diethil ether adalah bahan yang sangat beracun dan itu juga bisa mengenai kita. Artinya kalau kita menghirup ini kita juga bisa tidak sadar diri. Oleh karena itu begitu ini dituangkan harus segera ditutup. Dengan demikian di dalam toples ini akan ada ether yang bebas. Jadi nanti kalau tikus dimasukkan sini, tikus akan menghirup ether itu dan dia akan menjadi tidak sadarkan diri. Juga harus disiapkan ini hal yang serupa sebenarnya, tapi ini untuk moncongnya. Jadi pada saat tikus itu nanti setelah dimasukkan di dalam toples ini, kita ambil, itu harus segera moncongnya kita tutup dengan ini kapas yang diberi ether juga, supaya kalau siuman segera menghirup ini lalu akan menjadi terbius lagi. Jadi ini tikus dimasukkan ke dalam toples yang di dalamnya tadi sudah ditaruh ether. Dia akan menghirup ether yang ada di dalam toples ini dan dia akan menjadi tidak sadarkan diri. Kita akan melakukan pembedahan pada saat tikus ini betul-betul sudah tidak sadar diri, sehingga akan lebih memudahkan pembedahan. Dan untuk itu di sini sudah disiapkan alat-alat untuk pembedahan. Nanti akan kita gunakan dalam pembedahan ini. Kita lihat di sini tikus sudah tidak sadarkan diri. Lalu kita taruh di sini. Sekali lagi ini harus disiapkan supaya kalau dia siuman ini masih ada obat ini yang bisa dia hirup lalu tidak sadar diri lagi. Kita akan bedah. Cara pembedahan dengan menarik ini di bagian atas, kemudian kita potong begini sampai seluruh kulit ini terpotong dan sampai di rongga perutnya. Kemudian setelah dapat lubang begini, kita buka ke arah samping. Gunting dipepetkan dengan kulit supaya tidak kena organ yang ada di dalamnya. Kita lihat ini mulai akan siuman, kita taruh ini di moncongnya supaya dia tidak lari atau tidak hidup lagi. Nah, ini sudah terbuka. Kita juga bisa, ada dua cara dengan meneruskan ini atau dengan membuka di bagian tengah. Jadi kalau ini diteruskan akan seperti ini, sehingga organ di dalamnya ini akan kelihatan. Ini kita bisa lihat ada ususnya, kemudian ada organ-organ yang lain. Di sini usus, kemudian di sini yang merah ini, yang ini adalah levernya. Kita lihat di sini, ini ada lever, ya, ini lever. Kemudian yang bergerak ini adalah jantung. Ini jantung. Di bawah jantung ini yang warnanya agak merah muda, ini adalah paru-paru. Mulai ambil dari sini, lever kita akan ambil. Larutan fisiologis.
Untuk ngambil organ biasanya supaya ini tetap masih baik, itu organ harus dimasukkan ke dalam yang kita sebut sebagai larutan fisiologis. Fungsinya supaya organ tidak cepat mengalami kerusakan. Larutan fisiologis itu konsentrasinya sama dengan yang ada dalam tubuh kita. Jadi setelah kita ambil, misalnya ini kita ambil lever, ini kita masukkan ke dalam larutan fisiologis, ya, ini larutan fisiologis, supaya ini tetap terjaga, organnya masih bagus. Setelah itu, kalau nanti kita mau segera simpan sebelum dianalisis, ini kita bersihkan dulu lemak yang menempel pada lever ini. Kemudian setelah itu kita keringkan dengan di tisu, lalu kita masukkan ke dalam wadah yang khusus untuk ini. Jadi ini adalah wadah untuk lever. Ya. Kemudian ada organ lain, itu jantung, akan kita ambil jantung. Ini adalah jantung. Pengambilan preparat jantung ini misalnya digunakan pada penelitian untuk melihat penebalan pembuluh darah koroner. Jadi kalau terjadi penebalan pembuluh darah koroner dapat dilihat pada preparat jantungnya. Jadi jantung ini setelah kita ambil, kita bisa potong, dibuat penampang melintangnya. Nah, ini saya masukkan dulu ke dalam larutan fisiologis yang untuk itu. Kemudian kita juga akan ambil ginjal. Tadi ada ginjal di sini. Nah, ini ada 2 ginjal. Ginjal ada 1. Kemudian satunya masih ada di sini, kita ambil. Ini yang kedua. Jadi binatang atau manusia itu punya 2 ginjal, kiri dan kanan. Nah, ginjal, lever, dan jantung biasanya merupakan organ-organ yang banyak digunakan pada penelitian gizi. Lever dan ginjal umumnya untuk penelitian yang terkait dengan detoksifikasi, dengan masuknya toksin, kemudian apakah toksin itu bisa menyebabkan kerusakan atau memberikan efek, itu dilihat pada ginjal atau pada levernya. Sedang jantung itu umumnya terkait dengan penyakit yang terkait dengan penyakit jantung. Penelitian dengan resistant starch misalnya, yang kita ambil adalah sekumnya. Sekum itu adalah bagian dari usus besar, jadi ujung dari usus besar terletak di antara usus halus dan usus besar. Jadi pada waktu perubahan dari usus halus ke usus besar, di bagian yang paling ujung dari usus besar itu kita sebut sekum. Pada tikus ini hal yang sangat spesifik pada sekum adalah apa yang kita sebut sebagai fermentor. Artinya di sekum inilah terjadi fermentasi dietary fiber atau juga resistant starch. Ini adalah sekum yang kita maksudkan. Kemudian ini akan kita potong. Kalau penelitian resistant starch itu kita akan meneliti apakah isi sekum ini atau digesta atau isi usus ini masih mengandung padi atau tidak. Kalau di dalam sekum ini masih ada padi, berarti padi itu adalah padi resistant atau resistant starch. Pada praktikum evaluasi gizi nanti kita akan melihat bahwa sampel ini harus diambil lalu dianalisis padinya. Jadi ini adalah sampel dari sekumnya.